Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Patulusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi, seorang kiai, punya pesantren, seorang yang terdepan membela negara, sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Receh nggak sih video kita kali ini? Ya pasti receh lah. Saya aja males sebenarnya bahas masalah ini. Karena males juga ngurusin agama seseorang. Mau dia Islam kek, mau Kristen kek, mau Buddha kek, mau nggak punya agama kek. Apa pentingnya sih buat kita? Agama itu seharusnya jadi urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Agama itu petunjuk, kompas dalam hidup, supaya orang nggak tersesat dalam perjalanannya di dunia. Dan kompas menuju kebenaran itu bisa berbeda-beda tiap orang. Ada yang menunjuk ke barat, ada yang ke timur laut, ada juga yang ke selatan. Tapi apa pentingnya kompas itu menuju kemana? Karena Tuhan itu tidak terbatas oleh petunjuk arah. Tuhan itu meliputi segala sesuatu ciptaannya. Bahkan di balik sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, Tuhan itu tetap ada di sana. Mau menunjuk kemanapun kompas kita sebenarnya bukan masalah akhir dari tujuan kita. Tapi apa yang kita lakukan dalam perjalanan kita, karena itulah nanti yang akan dihitung, ditimbang dalam perjalanan akhirnya kita. Apa yang kita lakukan bukan kemana tujuan kita. Catat itu dengan tinta tebal. Jadi sebenarnya untuk apa sih kita bahas agama seseorang? Apa gunanya? Apakah pembahasan itu akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita? Enggak kan? Mending fokuslah pada apa yang akan kita lakukan, bukan pada apa yang orang lain lakukan. Tapi sekarang, agama sudah bukan lagi menjadi kompas untuk seseorang. Agama sudah bergeser maknanya menjadi identitas seseorang. Menjadi baju saja, menjadi aksesoris, sehingga akhirnya agama itu kehilangan maknanya. Orang terkotak-kotak karena agamanya. Sekolah agama, berkumpul sesama agama, bahkan sampai kos-kosan dan kulkas juga harus ada agamanya. Agama sebagai identitas itulah yang menjadikan manusia menjadi eksklusif, hanya berinteraksi dengan mereka yang agamanya apa. Dan gilanya ini terjadi di banyak manusia dan di semua agama. Sehingga ketika ada orang yang agamanya berbeda, maka timbul rasa curiga. Padahal banyak penipuan itu tidak dilakukan oleh agama yang berbeda, tetapi justru oleh mereka yang beragama sama. Gak mungkin kan orang Hindu misalnya menipu dengan membuat travel haji fiktif sehingga jamaah haji terlantar. Gak mungkin kan misalnya seperti ACT menyasar komunitas Hindu untuk memberikan donasinya. Tapi oke lah, kita bahas dikit aja agama apa pahlawan Maluku Patimura itu sebenarnya. Dan jelas referensi yang saya pakai itu adalah dari historia.id, sebuah website resmi yang menampilkan sejarah berdasarkan naskah-naskah lama, bukan berdasarkan prasangka saja. Menurut historia.id, Patimura itu sebenarnya adalah gelar, bukan nama aslinya. Gelar Patimura itu dipakai waktu perang melawan Belanda pada tahun 1817. Nama asli pahlawan Maluku itu adalah Thomas Matulesi. Beliau ditangkap dan digantung bersama beberapa tokoh pemberontakan melawan Belanda. Nah, gelar Patimura ini menurut para sejarawan akhirnya dipakai sebagai gelar untuk mereka yang melawan Belanda. Sebagai sebuah motivasi, sebagai penyemangat di dalam bertempur. Di Maluku ada dua agama besar yaitu Islam dan Kristen. Dan dua agama itu bersatu melawan Belanda dengan menyematkan gelar Patimura sebagai motivator mereka masing-masing. Coba perhatikan, pentingkah agama sebenarnya Patimura itu? Enggak kan? Karena yang paling penting dari apa agama Patimura adalah apa yang dilakukan oleh Patimura untuk berjuang melawan Belanda meski akhirnya mengorbankan nyawanya.
Inilah sebenarnya yang harus difahami bersama, bukan malah saling tarik-menarik apakah Pattimura itu Islam atau Kristen. Itu seperti pembahasan anak TK yang baru belajar alfabet dengan lidahnya yang cadel dan otak yang belum sempurna. Lalu kenapa kok ada sebagian muslim yang ngotot bahwa Pattimura itu beragama Islam dengan narasi yang membabi buta? Sini coba sedikit saya jelaskan ya. Agama Islam ini sejak ditinggalkan oleh para tokoh ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan banyak lagi mengalami penurunan kualitas. Dulu Islam begitu dihormati karena para tokohnya menjadi bagian dari penemuan banyak teknologi yang kita pakai sekarang. Agama Islam yang sekarang banyak dikangkangi oleh kelompok yang puritan, militan, dan barbar yang terus-menerus berteriak atas nama Tuhan dengan kekerasan. Dan secara keilmuan dan teknologi, negara barat yang mayoritas beragama Kristen menguasai penemuan-penemuan baru dan akhirnya namanya dikenal banyak orang. Dan disinilah banyak penganut agama Islam yang kemudian merasa insecure, merasa kalah, dan akhirnya mereka membentengi dirinya dengan halusinasi bahwa sebenarnya dunia ini sejak dulu dibangun oleh hanya orang Islam saja. Hanya orang Islam saja. Patih Gajah Mada diaku Islam, dan siapapun tokoh terkenal diaku Islam meskipun gak jelas kapan mereka syahadatnya. Jadi saya suka ketawa ya ketika ada yang bilang sebenarnya pahlawan A itu Islam loh. Saya terus jawab, lah memangnya kenapa? Apa terus kalau dia Islam itu berpengaruh pada hidupmu, pada ekonomimu, pada eksistensimu? Enggak kan? Itu cuman kebanggaanmu yang semu. Kamu ya kamu, bukan karena agamamu, bukan karena orang lain itu seagama denganmu. Kalau kamu miskin, jangan salahkan orang karena rasnya, agamanya yang beda sama kamu. Itu karena kamu malas dan gak mau berpikir bagaimana bisa berfungsi pada banyak orang. Ribet emang sebagian orang di negara kita ini. Mungkin 100 tahun lagi Doraemon bisa-bisa diaku beragama Islam karena nama aslinya dulu adalah Durrahman. Sudahlah. Kadang untuk bisa waras di tengah semua kegilaan ini, kita harus banyak-banyak seruput secangkir kopi. Gaspol.